Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Iya, dan semakin hangat pembicaraan kita tentang Nabi dan Rasul. Kenapa, Bu? Iya, semangat dong, Ibu semangat pastinya. Baik, Pak Krois, tadi sudah disebutkan seluruh Nabi yang harus kita percaya ada 25. Namun, kenapa Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir, Pak? Itu udah 25 yang terakhir kan, tapi kalau untuk terhitung dari sekian ribu tadi, Nabi? Ya, terakhir juga. Terakhir juga tetapi. Sekarang begini Bu, kita manusia ini berkembang pengetahuannya. Kemanusiaan ini bisa diibaratkan juga dengan perjalanan hidup seseorang. Anak kecil harus dibujuk supaya mau makan. Anak kecil harus diupayakan untuk meyakinkan kepadanya sesuatu. Berbeda halnya dengan orang dewasa yang sudah punya akal. Manusia pada abad-abad pertama sejak masa Adam sampai seterusnya itu bisa dikatakan masih dalam tahap kekanak-kanakan. Karena itu ajaran nabi-nabi ini sangat rinci. Seperti halnya kalau kita menjelaskan pada anak-anak. Nah, setelah akal manusia mencapai kedewasaan, Nabi Muhammad tidak lagi merinci ajarannya. Dia berikan pokok-pokok. Dia serahkan kepada akal manusia untuk mengembangkannya sesuai dengan pokok-pokok yang ada itu. Nah, karena akal manusia sudah mencapai tingkat kesempurnaan ini, maka sudah tidak perlu nabi yang datang lagi. Cukup prinsip-prinsip dasar itu yang dikembangkan oleh masing-masing masyarakat. Hal yang kedua, kita lihat. Dulu Bu, gampang tidak orang berpindah dari satu kota ke kota lain. Susah. Berita yang ada di desa belum tentu diketahui oleh desa yang lain. Iya, iya. Dari hari ke hari alat-alat transportasi dan komunikasi makin luas. Nah, karena sejak masa Nabi Muhammad itu alat-alat komunikasi itu sudah lebih luas, lebih mudah dibanding dengan yang lain sebelumnya, maka tidak perlu lagi diutus nabi di setiap tempat. Iya, iya, iya. Nah, yang menjadi pewaris nabi-nabi, yang melaksanakan sebahagian tugas nabi-nabi itu, itulah cendekiawan dan ulama. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itulah pewaris para nabi. Itu juga sebabnya beliau berkata, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku seperti nabi-nabinya Bani Israel. Karena Bani Israel punya nabi-nabi banyak. Boleh jadi di setiap daerah ada nabi. Yang kita tidak tahu itu. Tapi setelah berkembang ini, tidak perlu lagi ada nabi. Diserahkan kepada akal manusia berdasar prinsip-prinsip itu tadi ya. Saya kira itu sebabnya sehingga Iya, gitu. no wonder kenapa. Ana mau nanya lah. Mau nanya? Nanya sama Anda atau sama Pak Krois? Pak Kures, kalau Mente udah Langsung pasti. nanya sama Pak Krois. Tadi Anda Ente mau- mau nanya. Ah. Nah, baik, mari. Hati-hati. Ya. Pak Kures, tadi Pak Kures bicara soal Buddha. Ini nabi. adalah nabi yang tidak perlu kita percayai. Ini bagaimana penjelasannya Pak Kures menempatkan Buddha ini? Oh, iya. Begini, Siapa bagus ini pertanyaannya bagus nih. Kita prinsipnya dulu. Dalam Al-Quran dikatakan di setiap daerah Tuhan mengutus pemberi peringatan. Jadi di Indonesia pasti ada. Ini kan nabi-nabi yang disebut ini semua di Timur Tengah nih. Iya, iya. Di Indonesia pasti pernah ada orang yang memberi peringatan. Hanya saja tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kita dari bawah. Allah bersumpah at-tin, az-zaitun, turi sinin. Ada 4.
Al-Baladil Amin, negeri yang ini itu tempat Nabi Muhammad dapat wahyu. Turi Sinin, tempat Nabi Musa dapat wahyu. Az-Zaitun itu ada di daerah di Damaskus sana atau daerah Palestina sana, tempat Nabi Isa dapat wahyu. At-Tin itu apa? Nah, ada yang berpendapat, sekali lagi, ada ulama berpendapat namanya Jamaluddin Al-Qasimi, bahwa tin itu pohon ara suci. Tempat Buddha mendapat wahyu. Karena itu beliau beranggapan bahwa Buddha itu juga adalah nabi. Walaupun karena terlalu lama sudah, sebagian ajarannya sudah berbeda. Nah, ini kalau kita berkata bahwa Buddha itu seorang nabi, itu tidak wajib kita percaya. Orang yang berkata bukan nabi nggak salah. Tetapi orang yang berkata itu nabi, jangan paksakan bahwa memang dia nabi. Karena memang pada prinsipnya diakui banyak nabi. Boleh jadi memang beliau nabi. Namun kita pernah bahas tentang Al-Quran. Ajaran siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran kita tidak terima. Siapapun yang mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang sejalan dengan Al-Quran, kita wajib terima. Ya toh? Jadi itu yang saya maksud. Jangan salah paham. Jangan salah diartikan juga dari ini. Paham dong berarti kan? Paham. Ya, sudah kejawab semua tanda tanya dan tanda tanya saya dan tanda tanya ibu-ibu dan pemirsa juga. Baik ibu-ibu. Tunggu. Ana sebelum ente tutup, ana minta maaf mentilah tadi. Tadi pembukaan Bu, saya berbohong Bu. Jauh kali dari sifat nabi-nabi. Harus ada 4 sifat nabi yang Ana minta maaf lah Menti. Tapi jangan terlalu dimanfaatkan lah. Keras-keras. Terima kasih sama-sama saudaraku. Ya tuh, saksinya Pak Quraisy nih minta maaf ya Pak ya. Saling memaafkan. Oke, baik. Terima kasih saudaraku telah selalu ada di sini untuk menemani saya di Taman Surga. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini. Salam buat keluarga semua, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini berkesan dan juga menambah ilmu buat kita semua, ya. Baik, amin. Mungkin ada sedikit yang mau dijelaskan, Pak, pernyataan sebelum kita akhiri Iya, perjumpaan saya kita. kira kalau perlu kita jelaskan, kita sudah tahu Nabi. Umat manusia membutuhkan Nabi. Karena banyak hal yang dia tidak tahu, banyak hal yang dia butuhkan. Maka Nabi dipilih oleh Allah, orang-orang tertentu untuk dia sampaikan kepada kita. Siapa yang ragu, silahkan ragu, tetapi jangan berlanjut keraguannya karena ada bukti kebenaran Nabi yaitu mukjizat. Yang meragukan Nabi Muhammad silahkan ragu, tapi kalau ragu lihatlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, itu bukti kebenaran beliau. Banyak sekali Nabi. Namun yang wajib kita percaya adalah 25 nabi yang disebut di dalam Al-Quran. Pasti selain mereka itu ada. Karena itu ada sementara ulama yang berkata Al-Quran menyebut 4 penganjur agama atau nabi besar. Yang ada umatnya yang paling banyak sekarang. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan dia anggap Buddha yang ajarannya juga, penganutnya juga banyak. Yang mau percaya dia sebagai nabi silahkan. Yang tidak percaya boleh tidak percaya. Tapi kita wajib menghormati semua penganjur kebaikan. Iya, amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy atas nasihat dan juga atas pelajaran yang telah kita terima di sini semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semuanya dapat hidayah buat kita juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim dapat menjalankan, apalagi bisa menjalankan 4 sifat Nabi tadi, Ibu ya. Ya, amin. Baik, terima kasih kepada pemirsa juga yang telah menyaksikan tayangan ini ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Quraisy Shihab ya, dan tentunya akhir kata saya Ferry Ardiansah harus undur pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.